Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita bahas dulu latihan yang telah kalian kerjakan minggu lalu. Kemarin kalian tugasnya yaitu buatlah kalimat dengan menggunakan do you mind verb ing atau do you mind if. Dua-duanya boleh dipakai selama cocok untuk digunakan dengan perintahnya atau kata-kata yang ada di nomor 1 sampai nomor 5 ini. Contoh nomor 1. Belajar di rumah teman. Pertama, do you mind if I study at friend's home? Apakah kamu keberatan jika saya belajar di rumah teman? Nah, kita menggunakan if karena do you mind if karena di sini kita mau meminta izin untuk belajar ke rumah teman. Kamu keberatan nggak kalau saya belajar di rumah teman? Jadi seperti itu. Untuk yang nomor 2 itu juga sama seperti nomor 1. Jadi meminta izin, meminta untuk diberi kesempatan untuk bertanya. Do you mind if I ask question? Apakah kamu keberatan jika saya bertanya? And then number 3, do you mind if I borrow the bike? Apakah kamu keberatan jika saya meminjam sepeda? Ini sebenarnya bisa juga yang do you mind verb ing selama kalian bisa menyusun kalimat dengan benar. Contohnya, do you mind borrowing me the bike? Apakah kamu keberatan meminjamiku sepeda? And then number 4, ini juga ada 2. Do you mind giving me suggestion? Apakah kamu keberatan untuk memberiku saran? Jadi kalimat yang pertama ini dia meminta temannya untuk memberi saran. Sedangkan untuk yang kedua, do you mind if I give you suggestion? Apakah kau keberatan jika saya memberimu saran? Jadi konteksnya di sini untuk kalimat yang do you mind giving ini yang temannya yang memberi saran. Kalau yang kedua yang do you mind if menggunakan do you mind if saya yang memberi saran. Tapi bisa juga dirubah do you mind if you give me suggestion? Apakah kamu keberatan jika kamu memberiku saran? Jadi dua-duanya bisa atau diganti subjeknya juga bisa. Kemudian yang help to do homework yaitu membantu mengerjakan PR. Di sini saya ambil satu yaitu do you mind helping me to do the homework? Apakah kamu keberatan untuk membantuku mengerjakan tugas atau PR? Nah, ini adalah beberapa jawaban yang benar. Namun untuk jawaban yang lain, jika susunannya benar, maka juga bisa dipakai. Nah, setelah ini kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang would you please and may I. Would you please ini artinya bersediakah kamu, dan may I bolehkah saya. Ini sebenarnya sudah pernah Bu Anissa sampaikan materinya sebelum UTS, tapi karena Bu Anissa rasa sudah lama mungkin kalian sudah agak sedikit lupa, jadi Bu Anissa jelaskan lagi dan share lagi tugasnya. Yang pertama yaitu would you please, apakah kamu bersedia bla bla bla. Jadi would you please ini biasanya digunakan untuk menyatakan permohonan atau permintaan kepada orang lain dengan sopan. Jadi nggak langsung meminta kayak do this homework, kerjakan tugas ini, enggak. Tapi di sini lebih sopan. Would you please to do
your homework? Apakah kamu keberatan? Apakah kamu bersedia mengerjakan tugasmu? Jadi ini bisa digunakan untuk dikatakan kepada yang lebih tua. Untuk susunannya kita bisa menggunakan would you please plus verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, nggak ada tambahan apa-apa. Contohnya, would you please clean the board? Apa kamu bersedia membersihkan papan? Ya, di sini ada would you please, kemudian ada kata kerja clean yang nggak ada tambahan ing, nggak ada tambahan s, nggak ada tambahan ed atau d. Kemudian contoh yang nomor 2, would you please sweep the floor? Apa kamu bersedia menyapu lantai? Nah, di sini kita menemukan ada would you please, kemudian ditambah dengan sweep. Sweep ini nggak ada tambahan apa-apa, yaitu bentuk kata pertama. Selanjutnya, may I, bolehkah saya bla bla bla? May I ini kebanyakan digunakan untuk meminta izin. Meminta izin dengan sopan, meminta izin untuk melakukan sesuatu, meminta izin seperti di contoh ini, meminta izin untuk meminjam barang, kemudian melihat buku catatan. Di sini untuk susunannya sendiri bisa menggunakan AI plus verb 1. Bolehkah saya bla bla bla? Contohnya, may I borrow your book? Bolehkah saya pinjam bukumu? Nah, di sini ada may I terus ada ketambahan borrow. And then, may I see your notebook? Bolehkah saya lihat buku tulismu? Nah, di sini ini adalah 2 contoh dari may I plus verb 1. Selanjutnya, untuk merespon pertanyaan dari would you please dan may I, kita bisa menggunakan sure, certainly, no problem, alright, maaf, ini artinya juga tentu. Kemudian I'm sorry, maaf, ini jika kita kan tadi meminta izin atau meminta orang lain untuk menanyakan tentang kesediaan orang lain. I'm sorry digunakan ketika mereka menolak atau tidak bersedia atau tidak memperbolehkan. Selanjutnya, di sini ada exercise, buatlah percakapan sangat sederhana dari tabel berikut. Contoh nomor 1, play football, bermain sepak bola. Nah, kalian bisa menggunakan would you please atau may I dengan menggunakan kata yang ada pada tabel pertama, kemudian responnya menggunakan pada tabel yang kedua. Ya, jadi play football, nanti responnya I'm sorry. Kalian buat percakapan sangat sederhana. Seperti contoh yang nomor 1 ya. Anton, would you please play football with us? Apakah kamu bersedia bermain sepak bola dengan kita? And then Tony, I'm sorry, I should help my father. Terserah gimana alasannya, yang penting ada jawaban I'm sorry-nya. Maaf, saya harus membantu ayahku. Ini jika would you please. Tapi jika kita menggunakan may I, contohnya bisa seperti ini. May I play football with you? Bolehkah saya bermain sepak bola denganmu? I'm sorry, we don't need any additional player. Maaf, kita tidak membutuhkan pemain tambahan. Nah, jadi ini adalah contohnya. Kalian kerjakan yang nomor 2 sampai nomor 5. Untuk yang masih belum jelas atau ada yang dipertanyakan, bisa kirim WhatsApp ke nomornya Bu Anissa. That's all for today. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.